Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, baik jiwanya, baik raganya. Jika sedang kenapa-kenapa, raganya butuh ke dokter, silakan ke dokter. Perlu istirahat, silakan istirahat. Butuh makan yang banyak, makan yang banyak. Butuh olahraga, olahragalah. Dan jika mentalnya atau jiwanya yang agak tergoncang, datanglah ke profesional. Atau mungkin jika Anda percaya pada Tuhan, ya datanglah ke Tuhan. Atau lakukan apapun yang terpenting Anda bisa lebih tenang lagi. Oke, selamat datang kembali di videonya Aku Aktor, di video podcastnya Aku Aktor. Dan terima kasih karena setia menonton semua video podcast kami. Semoga video-video yang sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan apapun soal video-video yang sebelumnya, silakan tulis di kolom komentar. Atau DM ke Aku Aktor. Atau kalian bisa ikut kelasnya Aku Aktor. Ada Aku Aktor rutin yang kita selenggarakan setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek aja Instagramnya Aku Aktor. Biasanya setiap minggu kami akan post di story. Hanya di story. Jadi silakan dicek storynya Aku Aktor. Oke. Sekarang kita akan mulai membicarakan soal kemarin kan kita udah ngomongin soal flow state. Kita udah ngomongin fase aku diri yang dibagi menjadi 4 subfase. Tahu, paham, percaya, dan menerima. Terus kemudian kita juga udah ngomongin soal relax ya. Terus kita terakhir kemarin ngomongin soal flow state. Nah, setelah teman-teman memahami subfase-subfase dari aku diri ini, ada satu bagian di luar subfase ini yang juga harus teman-teman pahami ketika teman-teman masih berada di dalam ruang aku diri. Apa itu? Kami menyebutnya the four horsemen atau 4 penunggang kuda atau 4 hal penting dalam keaktoran atau 4 modal dasar dalam keaktoran. Apa sajakah itu? Yang pertama ada tubuh. Tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata, semuanya. Lidah, rahangmu, dan lain sebagainya. Semua tubuh ini. Oke? Dan yang kedua ada suara. Ya, jadi seorang aktor modal dasar keduanya adalah suara. Oke. Aku akan menyebutkan modal dasarnya dulu saja. Terus kemudian setelah suara ada pikiran. Oke. Pikiran. Setiap aktor harus punya pikiran tentunya. Dan yang terakhir adalah perasaan. Jelas ya, bahkan mungkin pada banyak sekali kelas acting mereka terlalu sibuk mengajarkan perasaan karena memang perasaan sepenting itu. Jadi sebenarnya kami sudah sering sekali menyebutkan soal konten ini ya, either antara di artikel di websitenya akuaktor.com atau juga di podcast-podcast kami yang sebelumnya mungkin, yang mungkin udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kami tidak akan bosan-bosan untuk menyebutnya lagi sekarang. Jadi itu adalah The Four Horsemen. 4 modal dasar seorang aktor. Tubuh, suara, pikiran, dan perasaan. Dan 4 modal dasar itu harus punya 4 kemampuan dasar. Apa saja? Stamina, kelenturan, power, dan vibra. 4 kemampuan dasar. The four horsemen has to have the four capabilities. Oke. Jadi tubuh. Pertama apa aja yang mencakup tubuh? Ya tubuh ya semuanya ya yang bisa teman-teman lihat. Kepala dari ujung kepala sampai ujung kaki.
tubuh harus punya 4 kemampuan dasar. Tubuh harus punya stamina. Apa yang dimaksud stamina tubuh? Ini gampang sekali pengertian dan penjelasannya. Stamina tubuh ya sesimpel eh, sudah atau mampu berapa jauh kamu berlari. Itu stamina tubuh. Oke. Tubuh harus punya kelenturan. Oke. Kelenturan itu artinya apa? Kelenturan adalah teman-teman punya fleksibilitas. Tubuh teman-teman itu kalau dalam analoginya Suyatna Anirun itu seperti tanah liat. Jadi tanah liatnya harus cukup liat untuk bisa dibentuk. Dalam konteks tubuh, tubuhnya harus punya kelenturan. Misalnya kalian akan bikin sebuah karakter yang bentuk tubuhnya itu menunduk. Misalnya bentuk tubuhnya selalu begini ya. Nah ini mungkin dalam waktu bentar kayak nggak capek gitu. Tapi ketika kalian harus melakukan ini dalam waktu 1 jam, mungkin baru akan terasa melelahkan. Di situ dibutuhkan stamina. Tapi ininya, menunduknya itu butuh kelenturan. Siapa lagi? Misalnya karakter kalian tangannya harus begini misalnya. Jadi ketika kalian main, tangannya harus begini nih, tangan karakter kalian nih misalnya. Kalau kalian nggak bisa begini, ya berarti kalian tidak punya kelenturan. Kelenturannya harus dilatih, biar kalau butuh karakter yang tangannya harus begini, ini yang mendengarkan di podcast mungkin harus melihat di YouTube ya, biar tahu tangannya kayak gimana. Baru kalian bisa jadi tangan kayak gini. Baru kalian bisa jadi sepenuhnya karakter yang kayak gini. Oke. Tubuh harus punya kelenturan. Itu salah satu contohnya. Terus apalagi misalnya contoh kelenturan yang kecil-kecil, misalnya kayak apakah kamu punya kemampuan menguasai banyak aksen? Itu juga bagian dari kelenturan. Atau apakah kamu bisa mengubah cara berjalanmu? Atau misalnya dari cara dudukmu yang begini terus tiba-tiba kamu ubah cara dudukmu jadi begini, terus kamu harus konsisten. Konsistensinya itu stamina, mengubah bentuknya itu kelenturan. Oke ya. Dan tubuh harus punya power. Sederhananya, power itu seperti apa ya? Kayak kemampuan teman-teman untuk mengangkat barang atau mengangkat benda. Oke. Misalnya kalian bisa mengangkat berapa puluh kilo. In a way itu bisa disebut sebagai power dalam pengertian yang mendasar. Tapi kalau dalam pengertian yang lebih dalam lagi, power itu ada hubungannya sama vibra atau getaran. Power itu adalah busnya. Vibra adalah penumpang di dalam bus itu. Kalau kalian cuma punya power, ya, tubuh kalian hanya punya power aja, tapi tidak ada vibra, maka yang akan datang ke penonton adalah bus kosong. Ku jelasin dulu kerangka berpikirnya. Penjelasan power akan erat hubungannya dengan penjelasan vibra atau getaran atau energi. Oke. Sadari bahwa ketika teman-teman sedang ditonton, penonton itu secara sukarela mempersilahkan dirinya untuk dibohongi. Jadi penonton tuh udah ngeset kesadarannya untuk kalian bohongi. Oke. Artinya kalau mereka adalah sebuah gerbang, maka gerbangnya sudah dibuka lebar. Untuk si bis ini lewat bersama penumpangnya. Tapi sekarang bayangkan jika bisnya bisa lewat, tapi begitu dia masuk gerbang, dibuka, ternyata bisnya kosong. Percuma dong. Kelihatan aja, tapi tidak membekas. Oke. Tubuh harus punya itu. Terus ketika kita ngomongin suara, juga sama teman-teman. Aku bikin podcast berkali-kali misalnya atau harus ngomong dalam durasi yang cukup lama, aku nggak akan gampang kehabisan suara karena aku punya staminanya.
aku punya stamina suara. Jadi stamina kalau di suara ya soal berapa panjang kamu bisa memproduksi suaramu. Kalau kelenturan, ya salah satunya adalah seberapa lihai kamu mengubah warna suaramu. Seberapa banyak aksen yang kamu kuasai. Seberapa cepat kamu belajar aksen. Seberapa cepat kamu mengubah warna suaranya. Jika aku cuma menggunakan warna suara ini pada setiap karakter yang kumainkan, maka aku bisa bilang aku tidak punya kelenturan. Tapi misalnya, ketika aku lagi ngobrol sama kalian sekarang, lalu kemudian aku mengubah warna suaraku menjadi warna suara yang seperti ini. Atau aku mengubah warna suaraku menjadi warna suara yang seperti ini. Atau misalnya, aku mengubah lagi warna suaraku menjadi warna suara yang seperti ini. Atau misalnya, aku mengubah warna suaraku menjadi warna suara yang seperti ini dengan cara bicara yang seperti ini. Maka aku bisa bilang bahwa aku punya kelenturan suara. Dan punya kemampuan cepat untuk mengubah warna suara dan belajar aksen. Kelenturan di suara sangat penting, apalagi gengs di film Indonesia. Ayolah, come on, siapa di sini yang sering mengeluhkan nonton film horor kita, Jawa latar ya, tapi medoknya adalah medok anak Jakarta. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya adalah pelatih aksen juga untuk bahasa Jawa. Jadi memang itu adalah salah satu kendala, meskipun saya sudah punya caranya ya. Nah, menurut saya untuk menanggulangi itu ya soal kelenturan suara. Jadi kalau si aktornya punya kelenturan suara ya dia akan dengan mudah menguasai banyak aksen. Apapun aksennya. Terus suara tentu harus punya power dan juga vibra. Sama, power ya artinya suaranya sampai ke penonton. Vibra adalah busnya ada penumpangnya. Semakin banyak penumpangnya, semakin tersentuh penontonnya. Semakin berhasil vibranya. Terus apalagi? Pikiran. Pikiran juga harus punya stamina. Ya, stamina itu artinya kalau dalam pikiran ya soal berapa lama kamu bisa diajak mikir. Ada beberapa orang yang baru diajak ngomong berat bentar udah ngantuk, udah ya Allah, udah ngantuk. Nah, men, aktor harus punya stamina berpikir yang panjang. Oke. Dan aktor juga harus punya kelenturan dalam berpikirnya. Maksudnya gimana nih kelenturan dalam berpikir? Paling sederhana adalah tidak kolot. Tidak kolot. Kalau kalian masih kolot berarti kalian tidak lentur berpikirnya. Soal kolot dan tidak kolot kalian tahu lah kolot yang kayak gimana. Oke? Kalian tahu kolot itu yang seperti apa. Dan kelenturan dalam pikiran juga berarti rela untuk menerima informasi apapun yang diperlukan oleh karakternya. Kadang-kadang ada banyak sekali aktor yang mengedepankan seleranya daripada kebutuhan karakternya. Jangan sampai menjadi aktor yang seperti itu. Oke teman-teman. Dan kalau di pikiran, power dan vibra menurut kami kurang lebih juga sebenarnya sama. Pikiranmu harus bisa menyatu dalam apa yang sedang kamu lakukan. Dan dia juga harus punya power untuk bisa membantumu menyampaikan pesan karakternya pada penonton. Dan biar pesannya berisi dan menyentuh, maka pikiran juga harus punya vibra. Soal bagaimana caranya kita akan bahas sebentar lagi. Lalu di perasaan. Sama, perasaan juga harus punya stamina ya jelas. Contohnya, kalau misalnya adegannya harus nangis panjang nih, ya otomatis ya teman-teman harus punya kemampuan untuk bisa menangis panjang berkali-kali. Itu stamina di perasaan. Kelenturan di perasaan ya teman-teman harus punya range emosi yang luas. Misalnya, aduh aku nggak bisa nangis Mas Ben, berarti kamu belum lentur perasaannya. Nanti akan kami kasih tahu apa latihannya. Jadi perasaan harus punya kelenturan. Perasaan juga harus punya power dan vibra. Menurut kami, pikiran dan perasaan itu ada di alam yang atau ruang yang tidak kasat mata. Pikiran dan perasaan. Maka ketika kita ngomongin soal
power dan fibra, saya bisa bilang bahwa pikiran dan perasaan itu sedikit banyak adalah fibra dalam ruang tubuh dan suara. Oke. Nah, akan nyambung pada apa aja latihannya. Kalau untuk stamina misalnya, tubuh latihan staminanya apa? Wah, ada banyak sekali. Jogging, males jogging. Jalan, males jalan. Nggak usah jadi aktor. Oke. Itu bagus untuk dirimu, men. Olahraga tuh bagus untuk dirimu. Terus stamina suara, ya latihan vokal, latihan nafas, diafragma dan segala macam. Stamina dalam berpikir, baca buku. Oke, analisis, nonton film. Oke. Kalau lu nonton film ngantuk, mungkin stamina berpikirmu memang nggak panjang. Dilatih pelan-pelan. Baca buku. Atau nonton kalau kalian, aku orangnya tidak suka baca buku. Ya udah nonton aja, tapi jangan nonton yang hiburan, nonton yang sesuatu yang you have to think. So, itu akan melatih pikiranmu. Terus perasaan, cara melatih staminanya adalah dengan ada banyak sekali bentuknya. Salah satunya adalah freestyle, secara konstan misalnya 30 menit atau 1 jam freestyle movement. Seperti apa latihannya? Kalian datang aja ke Aku Aktor Rutin ya. Nanti biar kalian tahu apa latihannya. Itu. Terus kemudian bagaimana dengan kelenturan? Kalau tubuh, latihan kelenturan ada banyak sekali cabangnya. Teman-teman bisa latihan yoga, teman-teman bisa latihan pilates, teman-teman bisa bahkan latihan senam kesehatan jasmani. Yang penting tubuhmu jadi lentur. Kalau suara latihannya apa? Untuk kelenturan. Kami rasa impersonate adalah salah satu latihan yang paling bisa dilakukan kapanpun. Impersonate. Dan otomatis karena impersonate, maka salah satu latihan sebelum impersonate adalah mendengarkan sebaik-baiknya. Maka berlatihlah mendengarkan. Dan mendengarkan tuh perlu banget di keaktoran. Nanti kita akan bahas di video yang lain soal betapa pentingnya mendengarkan. Terus pikiran, bagaimana melatih kelenturannya? Sama sebenarnya menurut kami. Baca buku dan buka, open minded. Datang ke diskusi apapun meskipun kamu nggak setuju banget sama diskusi itu, datang terus kamu oke, aku terima, iya, udah, oke, ternyata ada pertanyaan nggak setuju, tapi nggak apa-apa, at least kamu melatih pikiranmu untuk lebih lentur. Perasaan yang lentur, latihannya sama. Freestyle movement adalah salah satu latihan yang menurut kami paling efektif ya. Freestyle movement itu diajarkan sama Rukman Rosadi pada saya dan teman-teman saya. Dan menurut kami itu salah satu latihan yang komprehensif ya. Jadi dia bisa melatih kelenturan perasaanmu, juga bahkan kelenturan pikiranmu dan stamina pikiran dan stamina perasaan. Terus bagaimana dengan power? Tubuh ngelatih powernya ya gym. Kalau power dalam konteks energetik ya kami merasa bahwa latihan meditasi adalah salah satu latihan power untuk tubuh. Dan kalau untuk suara, power itu latihannya ya latihan vokal lagi, latihan A, I, U, E, O adalah latihan untuk punya power vokal ya. Power vokal tuh mirip sama volume sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks energetik, maka power itu cara melatihnya lebih ke, kalau buat kami ya sama ya sebenarnya. Melatihnya bisa menggunakan baduan jin, qigong, latihan pernafasan ya. Dan ya latihan dasar vokal yang A, I, U, E, O itu juga bisa dipakai, termasuk juga pada pemahaman adegan atau pemahaman karakternya. Itu kenapa kami bilang selalu berhubungan sama pikiran dan perasaan. Terus kemudian latihan power untuk pikiran ya, apa ya Pak latihan power untuk pikiran ya? Sama lagi sih sebenarnya teman-teman, baca buku juga, belajar, itu latihan power untuk pikiran. Konsentrasi, latihan konsentrasi. Meditasi itu latihan yang juga cukup baik untuk pikiran dan perasaan. Kalau fibra, buat kami, fibra itu salah satu cara memahami fibra adalah dengan tidak memahaminya. Paradoks kan? Tapi buat kami fibra tuh kayak keberhasilan dari stamina, kelenturan, dan power gabung, intisarinya adalah fibra. Kalau dalam karakter, tubuhmu siap memainkan karakter. Suaramu siap memainkan karakter. Pikiranmu paham luar dalam soal karakternya.
soal peristiwanya, and then you just do it. Di sanalah vibra muncul. Katanya begitu. Salah satu tanda vibra muncul tuh biasanya ya, yang sering saya alami adalah ketika kamu merinding dengan permainanmu sendiri. Ketika kamu lagi main terus tiba-tiba zeng, nah gitu. Itu salah satu contoh yang parameter yang paling tolol ya, meskipun seharusnya ada parameter yang lain. Oke, jadi itu adalah 4 modal dasar, the 4 horsemen, dan 4 kemampuan dasar, the 4 abilities. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah teman-teman sudah yang memutuskan jadi aktor secara rutin melatih hal itu? Kalau tidak, ya nggak apa-apa sih, kan kualitas keaktoran lu kan urusan lu ya, bukan urusan gua ya. Dan kalau jelek ya urusan lu ya, bukan urusan gue gitu. Jadi ya kami hanya menyampaikan bahwa 4 modal dasar seorang aktor itu sangat penting: tubuh, pikiran, perasaan, dan suara. Tubuh, suara, pikiran, dan perasaan. Dan 4 kemampuan dasarnya juga penting: stamina, kelenturan, power, dan vibra. Itu juga sangat penting. Itu dulu deh untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video podcast kami sampai terakhir. Semoga kalau teman-teman masih bertanya soal apa sih latihannya untuk The Four Horsemen ini, untuk 4 modal dasar ini dengan 4 kemampuan itu, apa sih latihannya? Kami menyarankan untuk ikut kelas Aku Aktor saja, program kami yang offline ada di Jakarta sekarang ini, dan doakan mungkin ya semoga kita bisa juga jalan-jalan ke daerah-daerah yang lain ya untuk ngajarin teman-teman. Dan siapapun teman-teman yang sedang berada di luar Jakarta atau menonton video ini dari luar Jakarta, jika kalian ada masukan, misalnya kalian mengharapkan coba ada tutorial online misalnya gitu, mungkin kita akan bisa memberikan itu, tapi ya tulis aja di kolom komentar. Oke? Jadi itu dulu untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan podcast kami. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, and the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian di Oscar. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Viva Aktor.